Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikri dari kelompok 3 di TKP Angkatan 27. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas yang diberikan Widya Iswara mengenai persentase atas rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan. Ya, sebagai pendahuluan, apa yang melatar belakangi? Sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan adalah berupa membuat aplikasi berita acara sidang keliling. Ya, sebagai pendahuluan, latar belakang dari rencana aksi ini karena keadaan satker saya yang memiliki perkara sidang keliling dalam satu hari itu sangat banyak, sehingga memakan waktu yang cukup lama sampai sore baru selesai. Ya, jadi karena sidangnya selesai hingga sore hari, maka untuk membuat berita acara dan putusan hakim dan panitera penggantinya itu tidak punya waktu yang cukup. Ya, jadi mereka itu biasanya setelah sidang keliling ini sama dengan sidang di luar gedung, sidang yang dilakukan di luar gedung pengadilan. Jadi setelah sidang keliling selesai, baru mereka bisa membuat berita acara sidang. Nah, batas waktu untuk membuat berita acara dan putusan menurut Badilak itu mereka menuntut agar tidak lebih dari pukul 24 WIB atau jam 12 malam. Nah, memang saat ini satker kami itu punya aplikasi dalam membantu membuat berita acara, tapi aplikasi itu hanya bisa dibuat jika di gedung pengadilan. Kalau sudah di luar gedung seperti di rumah, ya, apalagi sidang keliling itu yang dilakukan di luar daerah, di daerah kantor, maka itu tidak bisa. Nah, kemudian yang melatar belakangi rencana kesini juga ya karena tuntutan Dirjen Badilak yang mengharuskan menyelesaikan dan mengupload berita acara sidang ke ICPP hari itu juga. Nah, itu tuntutan Badilak. Oke. Nah, dari judul rencana aksi yang saya katakan, aplikasi berita acara sidang keliling. Jadi ada 3 hal dalam rencana aksi ini, yaitu membuat aplikasi berita acara yang bisa digunakan di luar gedung, kemudian untuk mendukung agar aplikasi ini dapat terlaksana dengan baik, maka rencana aksi yang kedua yaitu membuat petugas atau tim yang membantu dalam menjalankan aplikasi berita tersebut karena PP dan hakim sibuk bersidang. Jadi maksud saya ketika hakim bersidang, proses pembuatan berita acara tidak terhambat. Contohnya misalnya sidang pertama sudah selesai, jadi waktu hakim dan PP melakukan sidang yang kedua, maka berita acara atau putusan untuk perkara sidang yang sudah dilaksanakan tadi, sidang perkara yang nomor 1, yang pertama, itu bisa dibuat ketika persidangan untuk perkara yang kedua sedang berlangsung. Jadi tidak harus menunggu sampai sidang keliling seluruhnya selesai. Nah, kemudian untuk membantu mendukung hal tersebut, juga saya
membuat rencana aksi yang ketiga, yaitu membuat instrumen untuk membantu dalam pengisian data pada aplikasi berita acara. Jadi hakim dan PP cukup setelah sidang selesai, misalnya sidang perkara nomor 1 selesai, maka PP itu membuat instrumen yang berisikan data persidangan. Nah, instrumen itulah yang diberikan kepada petugas. Nanti petugas itulah yang mengisikan data persidangan itu ke aplikasi yang ada. Kelebihan rencana aksi ini adalah dapat meringankan tugas PP dan hakim dalam membuat berita acara dan putusan, terutama untuk perkara sidang keliling. Yang kedua, mempersingkat waktu yang digunakan untuk membuat berita acara dan putusan. Terpenuhi program Badilak, yakni one day, one minute, dan one publish. Jadi hari itu juga perkara selesai, hari itu juga perkara di minute, dan hari itu juga putusan di publish atau di-upload ke ICPP dan direktori Mahkamah Agung. Nah, kelebihan selanjutnya, jika program Badilak tersebut terpenuhi, maka promosi bagi PP dan hakim akan mudah diraih sebagaimana janji Badilak. Nah, selanjutnya, adapun kendala dari rencana aksi ini adalah jika rencana aksi tidak disetujui oleh pimpinan. Yang kedua, tidak memiliki SDM yang mumpuni dalam membuat aplikasi berita acara ini. Kemudian PP dan hakim ada yang tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut karena gaptek atau gagap teknologi, tidak ada dana, kemudian tidak ada laptop yang layak. Solusinya ya dari kendala-kendala tadi, solusinya adalah pertama, saya akan mensosialisasikan keuntungan dari rencana aksi ini kepada hakim, PP, dan pimpinan. Kemudian saya juga akan menggerakkan hakim dan PP untuk menghadap ke ketua agar segera menyetujui rencana aksi ini. Kemudian saya juga akan berdiskusi dengan tenaga IT dari dalam PA atau dari luar PA, karena kebetulan saya memiliki kawan baik yang bisa dimintakan bantuannya nanti untuk membuat aplikasi ini. Kemudian menyediakan petugas khusus untuk mengisi atau menginput data pada aplikasi tersebut, ya, supaya hakim tidak terganggu ketika sidang. Dan putusan dan berita acara itu akan selesai sebelum sidang keliling seluruhnya selesai dilaksanakan. Jadi sebelum acara sidang keliling itu selesai, maka berita acara dan putusan dapat diselesaikan tanpa harus menunggu sidang keliling berakhir. Jika kantor tidak menyediakan laptop, maka sementara menggunakan laptop pribadi. Ya, kebetulan karena program ini sangat membantu, jadi hakim dan panitera penggantinya memiliki laptop pribadi dan bersedia untuk sementara digunakan untuk mendukung rencana aksi ini. Adapun bahan yang dibutuhkan dalam membuat rencana aksi ini adalah laptop, kemudian aplikasi ICPP Plus, kemudian buku panduan atau acuan dari Badilak dalam membuat berita acara dan putusan, kemudian tenaga IT dan printer. Saya kira demikian rencana aksi saya, dan sebagai penutup, kesimpulannya saya kira agar Satker mendapat prestasi dan beban kerja PP atau hakim terbantu, maka perlulah segera agar rencana aksi ini dilaksanakan. Oke, demikian presentasi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.